22 pinjaman online dan juga dompet digital ini kena pajak. Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Keuangan bakal menetapkan pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap transaksi di layanan teknologi finansial atau fintech seperti pinjaman online, pendengar. Dan kebijakan ini akan mulai berlaku per 1 Mei 2022 mendatang. Terkait dengan hal ini, ya, apakah juga berlaku di Kabupaten Ende dan sejauh mana peran dari KPP Pratama Ende, ya pendengar, untuk memberlakukan surat keputusan ini, pendengar. Di ujung telepon kami sudah bersama Ibu Tusindu Darmawan, PLH Kepala KPP Pratama Ende. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi Mbak Christine, selamat pagi semua pendengar Radio RRI ND. Baik, Pak Putu, ya terkait dengan kebijakan dan juga aturan yang ditandatangani Menteri Keuangan, ya. Dan ini kebijakan ini mulai berlaku per 1 Mei 2022 terkait dengan pinjaman online dan juga dompet digital ini akan dikenakan pajak. Ini apa yang menjadi alasan diberlakukan pajak PPH dan PPN ini, Pak Putu? Baik, terima kasih Mbak Christine. Ini kesempatannya baik sekali. Kami juga dari jajaran Kementerian Keuangan, khususnya KPP Pratama ND, memberikan media untuk sekaligus memberikan publikasi juga, sosialisasi juga. Terkait salah satunya memang tentang pengenaan PPH dan PPN bagi fintech, ya. Kalau ini sendiri sebenarnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 69 tahun 2022 itu pertanggal 30 Maret kemarin, tapi berlakunya mulai 1 Mei 2022 nanti. Nah, aturan ini sendiri sebenarnya tidak terpisah dari masih bagian dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, gitu. Di mana ini bagian dari reformasi perpajakan yang dicanangkan oleh pemerintah nanti sudah dimulai secara bertahap mulai awal tahun ini. Itu mulai dari nanti ada isu penyesuaian tarif PPN yang 11%, kemudian ada penyesuaian PTKP, batasan penghasilan yang dikenakan pajak, kemudian pajak karbon dan lain sebagainya, gitu. Nah, khusus tersendiri terkait PPH dan PPN bagi fintech ini memang salah satu alasannya karena memang ada dinamika perkembangan ekonomi digital, ya Mbak Christine, ya. Belakangan ini memang semakin tinggi size ekonominya, terlebih lagi kita di masa pandemi ini seluruh transaksi yang awalnya dilakukan lebih banyak secara offline konvensional itu sudah mulai beralih ke online lebih banyak, gitu. Ya, terakselerasi dengan adanya pandemi seperti ini. Nah, menangkap isu ini, jadi pihak regulator dalam hal ini pemerintah juga wajib untuk mengupdate peraturan-peraturan terkait dengan mekanisme ekonomi digital ini supaya tidak ada potensi pajak yang loss atau yang tidak bisa kami pungut dari transaksi ekonomi digital ini sendiri. Nah, terkait PPN dan PPH fintech itu yang terlibat ini dari dulu sebenarnya sudah bukan barang baru lah ibaratnya, itu atas jasa maupun penghasilan yang terlibat di sana itu dari dulu sebenarnya sudah dikenakan pajak, gitu. Cuman karena dulu mekanisme peraturannya masih mengatur tata cara konvensional. Nah, ini dengan adanya PMK 69 tahun 2002 ini kita bisa melakukan pemajakan atas transaksi yang dilakukan secara digital. Gitu kurang lebih alasannya, Mbak. Ya, baik. Ini karena ekonomi digital, ya, dengan perkembangan yang meningkat, jadi dikeluarkan aturan seperti itu, ya Pak Putu, ya. Oke. Nah, ini juga termasuk di sektor apa saja nih Pak yang dikenakan tarif PPH dan juga PPN, kemudian berapa persen dari masing-masing sektor nih Pak? Iya, yang di PMK 69 sendiri itu yang diatur adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam layanan pinjam meminjam atau peer-to-peer lending ini, yang meliputi pemberi pinjaman, kemudian di sana ada penerima pinjaman dan penyelenggara layanannya. Jadi kalau
pemberi pinjaman adalah yang memiliki uang, kemudian penerima pinjaman adalah yang menerima pinjaman. Nah, transaksi antar kedua ini nanti kan di sana ada bunga ya Mbak ya. Kalau Ya, kita pinjamkan uang kan pasti ada pasti ada bunganya. bunga ya. Nah, itu atas bunga tersebut itu dikenakan pajak penghasilan pasal 23 namanya dengan tarif 15% jika yang melakukan memberikan Memberi pinjaman pinjaman. itu adalah wajib pajak dalam negeri. Dan kalau itu yang memberikan pinjaman adalah wajib pajak luar negeri, itu dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20%. Nah, dalam mekanisme fintech di tengah-tengahnya ini kan ada penyelenggara layanan ya. Kalau yang kita umum tahu mungkin seperti Kredivo, kemudian ada dan lain sebagainya lah, ada banyak. Nah, si penyelenggara layanan ini kan memungut biaya fee ya Mbak ya, fee kemudian imbalan atau biaya transaksi biasanya. Nah, atas biaya transaksi ini juga dikenakan biaya transaksi yang diterima oleh penyelenggara Kredivo gitu misalnya, itu dikenakan pajak penghasilan juga atas penghasilan yang diterima oleh penyelenggara layanan. Di luar itu, selain aspek PPh-nya, ada juga aspek PPN-nya. Nah, aspek PPN-nya ini dikenakan atas apa saja? PPN-nya dikenakan atas jasa penyelenggaraan fintech-nya tadi. Jadi kalau dia memungut biaya administrasi di sana, berarti atas biaya administrasinya itu penyelenggara layanan harus memungut PPN. Nah, di luar itu juga penyelenggaraan fintech ini di dalamnya ada banyak nih ya, termasuk di dalamnya ada jasa pembayaran, kemudian penyelenggaraan penyelesaian transaksi atau settlement investasi, penyelenggaraan penghimpunan modal atau crowdfunding, layanan pinjam meminjam, layanan pendukung keuangan digital. Nah, ini yang paling dekat dengan kita kalau biasa kita bertransaksi dengan GoPay atau OVO gitu misalnya. Nah, itu salah satu penyedia jasa pembayaran. Nah, ketika kita melakukan top up itu kan pasti ada biaya tuh, Mbak. Ya. Rp1.000 atau Rp1.500. Nah, atas itu nanti si penyelenggara layanan wajib memungut PPN. Itu kurang lebih. Baik, ini besarannya tidak begitu besar ya, persentasenya seperti itu ya, Pak Putu ya. Nah, ada juga aturan yang sudah diberlakukan awal April kemarin nih, dari tarif PPN 10% kemudian beralih ke 11% juga ini sudah mulai diterapkan. Ini bisa dijelaskan, Pak? Baik, nah, ini juga salah satu isu yang lagi hangat juga nih Mbak ya di tingkat nasional terkait penyesuaian tarif PPN dari 10 ke 11%. Ini di banyak kesempatan juga sudah disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, terkait penyesuaian tarif PPN menjadi 11% ini. Memang kebijakan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan, kemudian konsolidasi fiskal menuju sistem perpajakan Indonesia yang berkeadilan, optimal, dan berkelanjutan. Itu secara garis besarnya. Secara praktikalnya memang penyesuaian tarif PPN ini dipersiapkan untuk melakukan penguatan fondasi sumber penerimaan APBN dari pajak, Mbak. Kemudian yang nanti ketika sumber penerimaan pajak kita bagus, APBN kita kuat, pembiayaan APBN ini akan dikembalikan lagi kepada masyarakat nanti dalam bentuk pembangunan, bansos, subsidi, dan lain sebagainya. Kalau dilihat sendiri dari kondisi saat ini di dunia, menurut Ibu Sri Mulyani juga, rata-rata PPN di dunia itu, di negara-negara menengah dan maju itu rata-rata sebenarnya di 15% gitu. Sementara kita selama ini masih di 10%. Jadi masih ada gap di sana sebesar 5% sebenarnya. Jadi kita masih termasuk yang paling rendah tarif PPN-nya. Nah, di sini dilihat oleh pemerintah masih ada ruang untuk melakukan penyesuaian tarif sebesar 1% yang nanti juga akan dikembalikan ke APBN untuk pembangunan masyarakat dan Indonesia pada umumnya gitu, Mbak. Kurang lebih. Baik, nah untuk jenis barang dan jasa tertentu ini yang tetap diberikan fasilitas bebas PPN dan juga tidak dikenakan PPN ini Pak, bisa dijelaskan ini jenis barang dan jasa seperti apa nih Pak? Untuk barang-barang sendiri, jasa maupun barang yang dibebaskan dari
PPN itu sudah pasti barang kebutuhan pokok, Mbak, seperti beras, jagung, garam, daging, telur, susu, kemudian air bersih, listrik, kemudian minyak bumi, gas, vaksin termasuk di dalamnya, kemudian buku pelajaran yang seperti itu. Kalau barang-barang kemudian ada jasa-jasa yang terkait jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, itu masih tetap sama seperti aturan sebelumnya, itu masih dibebaskan PPN, artinya tidak kita pungut PPN-nya, gitu, Mbak. Oke, baik Pak Putu, yang terakhir ini untuk di Kabupaten Ende sendiri, apakah penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% ini sudah diterapkan atau seperti apa? Baik, Mbak, kalau untuk penyesuaian tarif 10 ke 11% ini secara otomatis sudah diterapkan di seluruh Indonesia, termasuk di Ende ini per 1 April kemarin. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh KPP Pratama Ende, kami secara masif juga sudah melakukan sosialisasi ya, Mbak, ya, melalui berbagai media, mulai dari media sosial, kemudian melakukan penyuluhan secara langsung door to door ke utamanya instansi pemerintah, ke para pengusaha. Di luar itu kami juga melakukan kampanye media sosial juga sangat gencar untuk mensosialisasikan hal ini, termasuk juga mengirimkan pesan singkat melalui WA Blast maupun SMS kepada khususnya pengusaha kena pajak yang wajib melakukan pemungutan PPN itu agar sudah mulai menerapkan aturan pemungutan PPN dari 10 menjadi 11% mulai tanggal 1 April tahun 2022 ini, Mbak. Oke, dan untuk per 1 Mei nanti ya, ditunggu sosialisasinya seperti apa ya untuk masyarakat dan juga pengguna jasa seperti itu ya Pak Putu ya? Ya. Oke, ini harapan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat pada umumnya terkait dengan aturan baru yang diterapkan? Oke, kalau terkait aturan baru bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Ende dan sekitarnya, yang jelas tidak usah panik gitu, karena kan sangat sensitif penyesuaian karena kesannya kan naik dari 10 ke 11%. Kali ini sudah sangat dipikirkan oleh pemerintah. Nanti tarif PPN-nya memang disesuaikan ke 11%, tapi akan dimanfaatkan sebaik-baiknya, semaksimalnya dalam APBN nanti sebagai sumber penerimaan negara untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga gitu. Baik, terima kasih Pak Putu. Silakan. Saya boleh ada tambahan sedikit. Ya, silakan. Nah, ini himbauan juga untuk para wajib pajak khususnya di Kabupaten Ende dan sekitarnya, mengingat bulan ini juga masih dalam rangka bulan penyampaian SPT tahunan ini, Mbak Christine. Jadi kami menghimbau khususnya wajib pajak badan di wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya untuk segera menyampaikan SPT tahunan PPh badan tahun pajak 2021, baik secara online melalui laman djponline.pajak.go.id maupun secara langsung di KPP Pratama Ende paling lambat tanggal 30 April tahun 2022. Demikian, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Putu untuk waktunya bersama Pro 1 RRI Ende pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.